Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya sepanjang menjalani hari ini kita dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera, dan sebentar kita akan mau beristirahat, menikmati tidur kita sepanjang malam hari ini. Sebelum kita menikmati istirahat kita, saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita, untuk kita bisa menikmati istirahat kita dan melakukan aktivitas kita untuk besok hari. Nah saudaraku, dari pembacaan kebenaran firman Tuhan yang saya dapatkan dari Keluaran pasal 3 ayat yang kelima, di mana Musa mengalami sebuah penglihatan yang hebat dan luar biasa yang menimbulkan rasa penasaran di hati Musa, karena dia sedang melihat semak belukar terbakar tetapi tidak hangus terbakar. Oleh karena rasa penasaran itulah maka Musa mendekati semak belukar itu, dan pada waktu Musa semakin mendekat kepada semak belukar itu, terdengarlah suara dari semak belukar itu yang berkata, "Musa, Musa, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tanah yang kau pijak inilah tanah yang kudus." Nah saudaraku, yang menjadi perenungan bagi kita, karena yang berbicara di semak belukar itu adalah Tuhan sendiri. Musa mendekat kepada Tuhan. Musa mendekat kepada semak belukar. Karena zaman dulu, zaman perjanjian lama, Tuhan mau mendekat dengan berbagai cara. Bisa lewat cahaya, lewat angin, awan, lewat tiang api, tiang awan, dan ini Tuhan lewat api semak belukar terbakar. Tanggalkanlah kasut. Musa mau mendekat ke semak belukar. Di semak belukar itu Tuhan yang hadir. Jadi artinya Musa mau mendekat kepada Tuhan harus menanggalkan kasut. Jadi kehidupan kita pun, kalau kita rindu untuk lebih dekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami keintiman dengan Tuhan, kita harus sama seperti Musa, menanggalkan kasut. Nah saudaraku yang terkasih, apa makna rohani yang hubungannya kita mendekat ke Tuhan dengan menanggalkan kasut? Nah kasut itu adalah alas kaki. Alas kaki ini bisa sepatu, bisa sandal saudaraku. Nah harus ditanggalkan. Apa hubungannya kasut dengan kita dekat ke Tuhan? Jadi kerinduan kita semakin dekat ke Tuhan, sama seperti Musa disuruh oleh Tuhan menanggalkan kasut. Dan pada waktu Musa menanggalkan kasutnya, maka dia bisa lebih dekat ke Tuhan. Nah yang pertama, makna rohani dari menanggalkan kasut itu yang pertama, yaitu menanggalkan segala kekotoran, menanggalkan sesuatu yang najis, yang mencicikkan, kotor. Inilah gambaran kehidupan yang penuh dengan lumpur dosa. Sebab sandal, kasut itu adalah tempat melekatnya berbagai-bagai kotoran. Bisa abu, bisa tanah, bisa lumpur, bisa kotoran binatang, atau yang lain-lain. Jadi semua kotoran itu melekat di kasut itu. Nah, harus ditanggalkan yang kotor ini,
yang najis ini, yang mencicikkan ini, yang bau ini harus ditanggalkan. Yaitu gambaran kehidupan kita. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, sesuatu yang kotor, yang najis, dosa, kejahatan, ketidakbenaran, pelanggaran, kesalahan, segala keinginan-keinginan daging manusia lama kita harus kita tanggalkan, kita lepaskan. Sebab Tuhan yang kita mau dekati itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, Tuhan yang mulia, yang suci, yang tidak senang dengan sesuatu yang kotor. Dosa itu membuat kita bau di mata Tuhan. Dosa itu membuat kita jadi kotor, jadi najis di mata Tuhan. Jadi harus kita tanggalkan. Nah, Mazmur 15 ayat pertama, siapakah boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu dia yang hidupnya tidak bercela. Artinya sesuatu yang mengalami pengudusan, penyucian dari Tuhan boleh mendekat kepada Tuhan. Itu yang pertama. Tanggalkanlah kasutmu, makna rohani yang kedua. Kasut ini berbicara andalan kaki kita. Dengan adanya kasut ini kita bisa leluasa, bebas berjalan, berlari, melompat. Walaupun ada lumpur, ada kotoran, ada duri, ada batu-batu yang tajam, kita menjadi aman karena ada andalan alas kaki kita. Kita tidak takut. Nah, artinya apa? Gambaran rohani ini menggambarkan kepada hidup kita. Kita harus menanggalkan sesuatu andalan hidup kita, yang dimana kita merasa mampu dan sanggup berjalan sesuai dengan kekuatan kita, keinginan kita, dan itu bisa digambarkan kesombongan. Kalau kita masih ada benih kesombongan, ada sesuatu andalan hidup kita, bukan Tuhan sepenuhnya yang membuat kita rasa nyaman, itu harus kita tanggalkan. Dan kita harus beralih, hanya Tuhan andalan kita, hanya Tuhan kekuatan kita, hanya Tuhan membuat kita rasa aman, tenang dalam hidup ini. Bukan diri kita, bukan kasut andalan kita, tapi Tuhan. Nah, Musa dilatih oleh Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Bukan kasutnya itu berjalan melewati lembah, melewati jalan yang berduri, batu-batu kerikil, dan lain-lain. Harus kita tanggalkan. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tanggalkanlah kasutmu. Inilah menggambarkan kasut itu adalah pembatas antara kaki kita dengan tanah, pemisah. Kita harus menanggalkan segala sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan. Tembok-tembok pemisah, penghalang, penghambat atas hidup kita. Kita harus tanggalkan itu, saudaraku. Hanya Tuhan, hanya Dia satu-satunya. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang luar biasa itu. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang keempat,
Kenapa Tuhan menyuruh Musa menanggalkan kasut? Kasut ini berbicara tentang menunjukkan tingkat sosial seseorang. Dari kasutnya orang bisa tahu dia orang kaya, orang hebat, pejabat, dan lain-lain. Jadi penilaian orang tentang seseorang dilihat dari kasutnya. Jadi kasut itu bisa menandakan sebuah penghormatan kepada kita. Jadi sesuatu yang membuat kita merasa terhormat, kebanggaan, dinilai, diperhitungkan oleh orang. Oleh karena kasut kita, itu harus kita tanggalkan. Jadi bukan karena sesuatu yang ada pada kita sehingga kita dihormati, dipandang, diperlakukan lebih daripada yang lain. Oleh karena kepemilikan yang kita miliki. Tetapi waktunya hanya oleh karena Yesus Kristus. Jadi bukan kasut lagi yang menjadi kehormatan, kebanggaan, penilaian bagi kita. Tetapi Yesus Kristus Tuhan, oleh karena Tuhan dalam hidup kita, oleh karena Yesus yang ada dalam hidup kita, sehingga kita dihormati, dimuliakan, dibanggakan. Jadi bukan sesuatu yang bernilai fisik, bernilai sementara, tapi oleh karena bernilai kekal. Karena kepribadian Yesus, karakter Yesus, gambar dan rupa Tuhan ada pada kita, saudara-saudara. Yang terakhir, tanggalkan kasut. Ini bisa berbicara, saudaraku yang terkasih, tentang sesuatu yang bisa kita tukar sebagai sesuatu perjanjian, pengikat. Sebab zaman dulu kalau orang membeli sesuatu, dia harus menanggalkan kasutnya sebagai ikatan, sebagai bukti bahwa orang itu mengalami sesuatu perjanjian dengan orang lain. Nah, saat ini kita harus tanggalkan itu bukan karena itu, tapi karena ada Yesus dalam hidup kita sehingga kita boleh membangun hubungan, kedekatan yang penuh kasih, bukan karena ada ikatan yang lain selain oleh karena ikatan kasih Kristus di dalam diri kita. Nah, saudaraku yang terkasih, gambaran rohani dari tanggalkan kasut ini akan membuat kita semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus tanggalkan kasut kita, sama seperti Musa menanggalkan kasutnya, sehingga hari-hari hidup Musa penuh dengan mujizat demi mujizat. Di tangan Musa banyak mujizat terjadi oleh karena kedekatannya dengan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya. Karena apa, saudaraku? Musa telah berhasil menanggalkan kasutnya dan Tuhan dimuliakan. Itulah yang membuat Tuhan semakin dekat, mengangkat Musa menjadi pemimpin hebat yang membawa bangsa yang besar keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saya percaya kita pun akan mengalami seperti yang dialami oleh Musa, semakin dekat ke Tuhan bila kita
telah berhasil menanggalkan kasut. Amin. Tuhan dimuliakan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.